Halo semuanya, gue Yuda. Selamat datang di Plant and Plant, karena tanaman juga ingin dimengerti. Sebelumnya gue mau minta maaf karena minggu kemarin gue nggak sempet untuk upload video atau konten di channel ini. Dikarenakan gue harus menyelesaikan beberapa hal yang harus gue beresin, kerjaan gue dan sebagainya. Di sisi lain gue juga sedang merencanakan untuk membuat konten ini jauh lebih menarik. Seperti gue sedang berencana untuk berkunjung ke nursery. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Kalau misalnya ada yang mau sumbang ide, gue harus visit ke nursery mana? Please komen di bawah, let me know. Mungkin gue akan coba bikin list untuk kalian supaya gue bisa bikin lebih rapi aja gitu. Gue mau berkunjung kemana dan harus ngapain, let me know kalau kalian ada ide. Atau misalnya dari kalian yang ingin bertanya tips and tricks dalam merawat tanaman kalian, please let me know juga. Siapa tahu itu bisa gue jadikan sebuah konten yang menarik. Sebenarnya gue sudah siapkan konten untuk minggu lalu. Cuman gue ngerasa kayak kurang greget sih. Kayak ada yang kurang gitu. Daripada gue buat konten dan upload itu nggak maksimal, akhirnya gue tunda seminggu dan hari ini, sebagai gantinya, gue bawakan tips and tricks untuk merawat tanaman ini. Dan pengalaman gue saat membelinya dan merawatnya itu bagaimana. So, jangan sampai kelewat karena gue selipin video tips and tricks membeli, merawat, dan pengalaman gue sendiri merawat tanaman ini di video ini. Jangan sampai ketinggalan, tonton sampai habis ya. Oke, kembali ke video unboxing. Gila, nggak sabar banget sih buat buka ini. Tebak, apa yang gue beli? Panjang sekitar 1 meter, gue beli dari Bogor, gue cari di Facebook. Selama ini gue cari di online shop tuh nggak ini sih, nggak nemu yang gede. Akhirnya gue nemu yang gede. Kata teman gue sih termasuk mahal ya. Cuman gue rasa susah sih ngedapetin yang sebesar ini. So, kita buka. Wow, susah. Gue nggak tahu nih, gue mesti tarik dari mana ya. Kayaknya ini bagian medianya sih. Ini batang, belum. Wow, ya ucek deh. Setrika dulu ya ntar ya. Alocasia macrorrhiza atau Sente variegata. Tanaman ini adalah sejenis tanaman talas-talasan atau umbi-umbian. Kalau kalian pernah makan talas, ya bukan yang ini. Enggak lah. But anyway, di bawah sini, ya, ini ada umbinya. Ada umbinya dan akarnya. Gue belum buka sih. Kayak gue gak bakal buka di sini. Nah, ini sebenarnya waktu gue beli 3 batang lah ya. 3 batang, cuma dipotong 1. Dengan alasan katanya biar nanti tunas tambah banyak atau apa, gue nggak ngerti sih, tapi kayaknya dia cuman speak doang, kayaknya biar gampang ngirimnya. But anyway, ini detailnya lebih bagus sih, detailnya lebih bagus dibanding ketika gue lihat di foto ya. Dibilangnya tingginya 1 meter dan kayaknya dia bisa tinggi banget karena kemarin waktu gue tanya ada yang dia jual sampai 2 meter, tapi gue beli yang ini dulu. Ini cantik sih, cantik. Variegatanya itu loh, cantik. Dia kuat untuk kena matahari, penyiraman setiap hari, medianya bisa menggunakan tanah katanya. Tapi gue usahakan akan menggunakan yang poros seperti campuran sekam, daun bambu, andam, supaya nggak busuk. Karena pengalaman gue sebelumnya menanam Alocasia Black Magic itu busuk karena terlalu basah, tidak poros. Meskipun banyak yang bilang bahwa talas-talasan ini harus poros dan sebagainya, gue rasa gue akan tetap pakai yang poros sih. Dan katanya sih kuat matahari. Mudah-mudahan dia bisa jadi peneduh buat tanaman-tanaman lainnya. Iya. Dia tuh katanya sih tumbuhnya cepet sih. Tumbuhnya cepet. Habis ini gue mau langsung repotting, gue pengen lihat cek akarnya, dan gue akan update tentang si Sente variegata ini. Gue punya kebiasaan memberi nama
gue belum mempunyai kebiasaan buat memberi nama tanaman gue sih. Nggak kayak temen gue itu si Ricky, nama tanamannya tuh dinamain semua. Kayak misalnya Pilea, dikasih nama Milea. Iya unik sih, jadi ada namanya. Gue belum ada sih. Mungkin kalau kalian ada ide untuk kasih nama si Sente ini, jadi Santa gitu, Santa Variegata atau apapun, boleh tolong komen di bawah. Ada yang mau ini jadi giveaway? Nanti ya, gue coba kalau misalnya nanti ada umbinya bertunas, dan kalau memang memungkinkan, gue akan jadikan ini giveaway. Buat yang mau, komen di bawah. Dan gue habis ini mau reporting. Stay tune, karena ada banyak tanaman menarik lainnya. Belum selesai. Nah, sekarang gue mau bagiin tips and tricks gue ketika membeli Sente Variegata ini, atau Giant Taro Variegata. Apapun namanya, boleh sebutin Alocasia Variegata dan sebagainya. Ketika membelinya, usahakan kalian membeli tanaman yang sudah cukup dewasa, cukup tinggi. Jangan beli bibitan atau yang masih kecil. Memang buat pemula, buat orang yang sudah terbiasa memelihara alokasia itu mudah, tapi buat pemula itu cukup sulit dan tricky, karena teman gue sendiri aja sampai beli berkali-kali dan itu mati. Ya emang kadang-kadang susah sih, karena ini sedikit lebih sulit dibandingkan Sente biasa. Lalu ketika kalian membeli, pilihlah tanaman yang sudah cukup dewasa seperti yang gue beli itu sudah cukup tinggi. Nah, waktu beberapa hari setelah gue beli, gue melihat di bagian permukaan daunnya itu seperti ada kabut putih gitu loh. Jadi permukaannya itu semacam permukaan tuh doff banget, nggak selicin daun biasa. Ketika gue foto dan kasih lihat ke temen gue, ternyata itu diserang insek. Gue masih belum tahu itu inseknya apa, but anyway dia bilang lebih baik dipotong aja. Akhirnya semua daun utamanya yang ketika datang itu dipotong. Gua sisakan satu daun baru. Nah, salah satu yang ini. Ini daun barunya yang ketika datang itu belum ada sama sekali. Dan ketika ini sudah mulai tumbuh, akhirnya gue putuskan untuk memotong semua daun lamanya. Efeknya apa? Efeknya adalah membuat bonggolnya, membuat batang bawahnya itu jauh lebih besar dan lebih solid. Pertama itu. Kedua, pertumbuhan untuk daun baru jauh lebih maksimal. Nah, buat kalian yang baru pertama kali beli dan ngerasa bahwa daunnya rusak atau daunnya kena serangga, jamur, dan sebagainya, jangan pernah sayangkan untuk memotongnya. Karena apa? Selama akarnya aman dan bonggol di bawahnya aman, maka pertumbuhannya pun akan baik-baik saja. Dan usahakan sudah tumbuh daun baru ya. Karena takutnya nanti kalian memotongnya di bagian daun baru dan bye, nggak tumbuh sama sekali. Takutnya ini kita cegah aja dulu, oke? Untuk media, gue menggunakan campuran antara sekam, daun bambu, dan sedikit tanah. Kalau seller pasti selalu menyarankan menggunakan tanah. Gue ngerti banget kenapa menggunakan tanah, karena tanah itu lebih menyimpan air lebih lama dibandingkan media poros lainnya. Cuman menurut gua, si tangan pembawa maut bagi tumbuhan-tumbuhan gua usahakan media gua poros. Nah, sebagai gantinya adalah gua melakukan penyiraman yang cukup basah, dan di bagian bawahnya ada saucernya itu gue isi air. Jadi cadangan airnya terus ada supaya kelembaban media tetap terjaga seperti itu. Nah, ketika pertama kali datang, gue kasih lihat kan daunnya seperti apa. But setelah dipotong dan dengan media dan suhu dan cahaya yang cukup dan sesuai, ternyata daun barunya jauh lebih bagus, jauh lebih keren, variegatanya jauh lebih cantik seperti ini. Kalian bisa lihat variegatanya sangat menarik, variegatanya sangat lebih banyak, lebih splash, lebih keren aja sih menurut gue. Tapi bentuk daunnya agak aneh sih, lebih kotak, lebih buntek gitu. But anyway, nggak apa-apa, daun barunya terus tumbuh. Dan bahkan ketika gue shoot ini, hari ini, daun barunya baru mekar. Beruntung banget kalian, karena daun barunya itu cantik banget, even though belum mekar. Nah, untuk matahari, gue selalu takut tanaman gue terbakar. Itu pasti, karena beberapa bulan ini, matahari itu nggak santai banget, ngajak ribut. Tanaman-tanaman gue banyak yang gosong. Tapi untuk tanaman Sente Variegata ini aman. Kalau kalian punya Monsvar, pasti takut kan kena matahari karena takut gosong.
Ya namanya juga cewek cantik, cewek putih, pasti gampang hitam. No, Sente variegata princess putih, gak takut gosong, gak takut hitam. As long as kelembaban medianya dijaga. Matahari mau seperti apapun, dia sangat kuat dan tangguh. Bahkan, gue akhirnya beli satu lagi dari Plantalovs. Plantalovs. Apa sih namanya? Gimana cara baca? Gue akan bikin videonya next ya. Gue kasih lihat Sente variegata yang bener-bener setengah, hampir flag bahkan, hampir flag. Variegata putihnya lebih banyak, cenderung albino. Cuman jauh lebih rentan dibanding variegata yang ini sih. Seriusan. Karena ketika baru datang kena panas dikit tuh langsung merah-merah dan busuk. Gua akan bahas selanjutnya. Pemupukan. Pemupukan pakai apa sih? Untuk lebih aman sih gue menggunakan mungkin Growmore dan Guano. Gue nggak menggunakan MPK atau produk-produk lainnya. Sementara ini ya, gue tahu banget tanaman yang berbau-bau variegata tuh sekarang harganya tuh kayak apaan sih? Dikit-dikit variegata harga naik 2 kali lipat. Dikit-dikit variegata naik 4 kali lipat. Ini jangan-jangan iPhone gue namain iPhone variegata naik kali harganya. Gak make sense gitu. But anyway, jangan berkecil hati buat kalian yang ingin tanaman bervariegata dan besar. Kalian bisa coba memulai dengan menanam si Sente variegata ini. Besar, cepet gede, variegatanya keren. Gue berani bilang gak jauh, gak apa ya maksudnya ya. Variegatanya tuh gak kalah cantik sama Monstera variegata. Dan harganya masih jauh lebih terjangkau. Tahan panas, anti gosong selama media dijaga kelembabannya. Dan jauh lebih mudah untuk dirawat. Minggu depan, gue akan review tanaman dari Plantalovs yang gue baru beli. Sente variegatanya cenderung albino dan gue akan sediakan satu tips dan triks buat kalian. Dan gue akan tetap kasih bonus tips and tricks di akhir video seperti biasa. Oh iya, video kemarin itu gue sempat bikin teaser. Gue belum bisa upload sekarang, tapi soon gue akan upload dan gue akan review. Gue beli dari Anugerah Lestaka Garden. Agak sedih sih tanamannya akhirnya tidak bertahan di tangan gue, tapi berhasil gue selamatkan lah. Si Melano itu Atabepoans masih hidup. Melano gue selamatkan dan gue sedang propagasi dengan air, jadi wujudnya nggak sama lagi. Gue akan review minggu depan juga. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Plant and Plant karena tanaman juga ingin dimengerti. Masa sih? Iya ya. Anjir, itu ini record.